Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello brother and sister. Kali ini aku, Najla Isma Nursyidah, akan mengajak dan menemani teman-teman semua untuk mengeksplor pengetahuan lebih dalam lagi mengenai Al-Quran. Apa sih pembahasan yang menarik di video kali ini? Biar tahu lebih jelasnya, yuk ikuti videonya sampai akhir. Teman-teman pasti tahu kan, Allah menurunkan Al-Quran di tengah-tengah bangsa Arab, yang mana bangsa Arab adalah bangsa yang paling unggul dan paling mendominasi di antara bangsa yang lainnya yang berada di wilayah Jazirah Arab. Dan Allah pun memilih Al-Quran diturunkan dengan salah satu bahasa dari kaum Arab tersebut. Bahasa apakah itu? Ya, bahasa Quraisy. Bangsa Arab sebenarnya sama seperti kita bangsa Indonesia, memiliki berbagai macam bahasa dan berbagai macam dialek yang berbeda dalam bertutur kata. Lalu apa keunggulan bahasa Quraisy hingga Allah memilihnya untuk menjadi bahasa Al-Quran? Ternyata kaum Quraisy dipercayai untuk menjaga Baitullah. Mereka pula lah yang menjamu para jamaah haji, juga memakmurkan Masjidil Haram. Selain itu, kaum Quraisy juga adalah kaum yang paling unggul di bidang perdagangan. Disitulah mereka dituntut untuk bertutur kata dengan bahasa yang baik dan benar. Maka Allah pilihlah bahasa kaum Quraisy untuk menjadi bahasa Al-Quran. Lalu bagaimana jika Al-Quran hanya diturunkan dengan satu bahasa? Apakah kaum-kaum yang lainnya akan paham? Nah, disinilah pembahasan utama kita. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Al-Quran ternyata diturunkan dengan 7 huruf. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan 7 huruf? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqra'ani Jibrilu ala harfin, faraja'athu falam azal astaziduhu, wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahrufin." Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan 1 huruf. Kemudian berulang kali aku memintanya untuk menambah huruf itu. Ia pun mengulang dan menambah kepadaku sampai dengan 7 huruf. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, inilah pembahasan utama di video kali ini. Kita akan membahas apa yang dimaksud dengan 7 huruf tersebut. Ada banyak perbedaan mengenai pendapat ini. Maka dari itu, saya akan memberikan 3 pendapat yang paling mendekati dengan kebenaran yang dimaksud dengan 7 huruf tersebut. Pertama, sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf adalah Al-Quran diturunkan dengan 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab pada saat itu, yang mana bahasa tersebut masih dalam satu lingkup makna yang sama. Dengan pengertian bahwa Allah menurunkan Al-Quran tidak hanya dengan satu bahasa saja, tapi Allah menurunkan Al-Quran dengan 7 macam bahasa agar dapat dipahami oleh seluruh masyarakat yang berada di Arab pada saat itu. Lalu bahasa apa sajakah yang dijadikan bahasa Al-Quran pada saat itu? Yang pertama dan yang paling utama pastinya adalah bahasa Quraisy, yang mana bahasa Quraisy pun bahasa yang telah disepakati oleh seluruh kaum Arab untuk dijadikan menjadi bahasa ibu dan bahasa pemersatu. Dan bahasa yang lainnya ialah ada bahasa Huzail, bahasa Saqif, bahasa Hawazin, bahasa Kinanah, bahasa Tamim, dan bahasa Yaman. 7 bahasa itulah yang Allah turunkan untuk dijadikan menjadi 7 macam bahasa dalam Al-Quran. Yang menjadi dalil untuk memperkuat pendapat pertama ini ialah kisah yang ditulis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Di dalamnya dikisahkan pada suatu saat Umar menjalankan sholat berjamaah, yang mana yang menjadi imam pada saat itu adalah Hisham bin Hakim. Dan Hisham membacakan surat Al-Furqan. Ketika Umar mendengar bacaan Hisham, ternyata surat yang dibacakan sangat berbeda dengan apa yang dia pernah dengar dari Rasulullah. Dan ketika sholat selesai, Umar langsung menarik pakaian Hisham. "Siapakah yang mengajarkanmu bacaan seperti itu, wahai Hisham?" Hisham pun dengan tenang menjawab, "Rasulullah yang telah membacakanku." Lalu Umar sangat geram. Dia pun berkata, "Dustalah kamu. Demi Allah, Rasulullah tidak pernah mengajarkanku bacaan seperti itu." Lalu Umar pun mengajak Hisham untuk bertemu dengan Rasulullah. Ketika bertemu dengan Rasulullah, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, Hisham telah membaca ayat suci Al-Quran dengan lafaz yang berbeda dengan apa yang pernah engkau bacakan kepadaku." Kemudian Rasulullah pun dengan tenang berbicara, "Wahai Hisham, silahkan baca surat yang tadi kamu baca." Hisham pun membacakan surat tersebut. Setelah Hisham membaca, Rasulullah meminta Umar untuk membacakan surat yang sama dengan apa yang pernah dia pelajari dari Rasulullah.
ketika Umar selesai membaca, Rasulullah pun bersabda, begitulah surat itu diturunkan. Allah menurunkan Al-Quran dengan 7 huruf. Maka bacalah Al-Quran dengan bahasa yang paling mudah menurut kalian. Nah, dari hadis itulah yang menjadi bukti untuk pendapat yang pertama, bahwa ternyata Al-Quran tidak hanya diturunkan dengan satu bahasa saja, tapi makna dari 7 huruf tersebut adalah bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 macam bahasa yang ada di Arab pada saat itu. Dan pendapat ini telah diriwayatkan lebih dari 21 riwayat. Dan insya Allah hadis ini adalah hadis mutawatir. Kedua, yang dimaksud dengan 7 huruf ialah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab yang ada, yang mana dengan ketujuh bahasa itulah Al-Quran diturunkan. Maksud dari pendapat kedua ini ialah bahwa Al-Quran diturunkan secara keseluruhan itu terdiri dari 7 macam bahasa, yang mana bahasa tersebut tersebar di setiap suratnya. Seperti yang dikatakan dan yang dijelaskan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al-Itqan jilid 1 halaman 47, beliau menjelaskan bahwa kita tidak mungkin membaca lafaz-lafaz Al-Quran itu dengan 7 macam bahasa. Maksudnya tidak bisa seluruh lafaz yang ada dalam Al-Quran itu tuh dibaca dengan 7 macam bahasa, tapi 7 macam bahasa yang dimaksud ialah yang tersebar di setiap suratnya. Jadi memang sudah ada lafaz tertentu yang memang sudah digunakan dengan bahasa Quraisy, dan ada beberapa ayat ataupun surat yang lainnya menggunakan ke-6 bahasa lainnya dari suku Arab. 6 bahasa tersebut ialah bahasa Kinanah, bahasa Tamim, Yaman, Saqif, dan yang lainnya. Namun tetap saja yang mendominasi dalam Al-Quran ialah bahasa Quraisy itu sendiri, karena telah disepakati oleh kaum Arab bahwa bahasa Quraisy adalah bahasa ibu dan bahasa pemersatu bagi seluruh masyarakat yang ada di Arab pada saat itu. Dari pendapat kedua ini dapat kita simpulkan bahwa secara logika bangsa Arab itu tidak hanya memiliki 7 macam bahasa saja, masih ada bahasa-bahasa yang lainnya. Hanya saja yang Allah pilih menjadi bahasa Al-Quran hanya 7 macam bahasa tersebut, yaitu bahasa Quraisy, Tamim, Kinanah, dan yang lain-lainnya. Nah, yang menjadi bukti bahwa bangsa Arab tidak hanya memiliki 7 macam bahasa atau masih banyak beragam bahasa yang lainnya, seperti apa yang dikisahkan sebelumnya mengenai kisah Umar dan Hisham. Nyatanya Hisham dan Umar itu berasal dari kaum yang sama, yaitu kaum Quraisy. Tapi mereka memiliki bahasa yang berbeda ketika melafadzkan ayat Al-Quran, dan keduanya pun dibenarkan oleh Rasulullah. Ketika mereka yang berasal dari satu kaum saja memiliki perbedaan, apalagi ketika berbeda dengan kaum-kaum yang lainnya. Masih banyak bahasa-bahasa yang lain yang mungkin kita tidak ketahui, tapi tetap yang menjadi bahasa Al-Quran hanya 7 macam bahasa saja. Dan beruntunglah 7 macam bahasa itu dipilih menjadi bahasa Al-Quran. Setelah kita mengetahui pendapat pertama dan pendapat kedua mengenai makna dari 7 huruf, bahwa menjelaskan di dalamnya yang dimaksud dengan 7 huruf ialah 7 macam bahasa, pasti terbesit dalam diri kita pertanyaan, di manakah kita bisa menemukan 6 bahasa yang lainnya? Sedangkan pada saat ini kita hanya mengetahui Al-Quran itu hanya dibacakan dengan satu bahasa saja. Mengenai hal ini, jauh sebelum kita mengutarakan pertanyaan ini, Imam At-Tabari telah menjawabnya dalam kitabnya, yaitu Tafsir At-Tabari jilid 1 halaman 57 dan sesudahnya. Beliau memberikan jawaban, kami tidak mendakwahkan bahwa hal tersebut masih ada pada saat ini. Setelah kita mengetahui jawaban Imam At-Tabari seperti itu, tentulah muncul pertanyaan yang lainnya. Lalu dikemanakan 6 bahasa tersebut jika kita tidak bisa menemuinya? Imam At-Tabari pun menjawab dalam kitab yang sama bahwa umat Islam disuruh untuk melafalkan ayat Al-Quran dan mempelajari ayat Al-Quran dengan bahasa yang beda-beda. Maksud bahasa yang berbeda-beda adalah bahasa yang mudah untuk dipelajari sesuai bahasa yang biasa digunakan sehari-hari. Namun pada zaman Utsman bin Affan telah disepakati dengan adanya tuntutan keadaan, kita hanya boleh membaca Al-Quran dengan satu huruf saja. Hal tersebut telah disepakati oleh seluruh umat Islam pada saat itu dan berlaku hingga sekarang ini. Mengapa demikian? Untuk menghindari fitnah dan untuk menyelamatkan umat Islam hingga saat ini dari kesesatan. Ketiga, sebagian ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 bentuk ayat atau ayat yang terbagi menjadi 7 segi, yang mana 7 bentuk ayat tersebut terbagi menjadi
ayat yang berisi amar atau perintah, kemudian ada ayat yang berisi nahyu atau larangan, ada pula ayat yang berisi tentang wa'du atau janji, kemudian ada ayat yang berisi tentang hukum haram dan halal, adapun ayat muhkam yang mana ayat tersebut menjelaskan arti dari ayat tersebut secara jelas tanpa perlu penafsiran yang mendalam. Kemudian ada juga ayat mutasyabih dan ayat masal, yaitu ayat perumpamaan, yang mana dalam menafsirkan makna dari ayat tersebut membutuhkan keahlian khusus untuk menerjemahkannya atau menafsirkannya. Bahkan ada pula ayat yang tidak bisa diartikan oleh manusia sekalipun oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dari ketiga pendapat yang telah dijelaskan tadi, tentunya ada satu pendapat yang paling rajih atau paling kuat. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya Syekh Mana Al-Qattan, beliau menegaskan dalam kitabnya bahwa pendapat yang paling kuat ialah pendapat yang pertama. Maka yang dimaksud dengan Al-Quran diturunkan 7 huruf ialah Al-Quran yang diturunkan dengan 7 bahasa dari bahasa Arab, namun tetap memiliki satu makna yang sama. Hal tersebut dikuatkan dengan dalil-dalil yang sahih dan dengan nas-nas yang zahir, seperti hadis dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkan aku agar membaca Al-Quran dengan 1 huruf. Lalu aku memohon, wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Kemudian dia memerintahkan kepadaku dengan firman-Nya, bacalah dengan 2 huruf. Kemudian aku memohon lagi, wahai Tuhanku, ringankanlah umatku. Maka dia pun memerintahkan kepadaku agar membacanya dengan 7 huruf dari 7 pintu surga. Semuanya obat penawar dan memadai." Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tabari. Itulah yang dapat kita tadabburi 7 hikmah yang tertulis dalam kitab Syekh Mana Al-Qattan di Mabahith fi Ulumil Quran. Cukup sampai di sini pembahasan kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan insight baru ya setelah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah dalam menuntut ilmu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.